video ini kita akan membahas sekaligus mengulas bagaimana cara menentukan atau membuat ide konten untuk video-video YouTube. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol like, comment, share, and subscribe untuk kalian yang baru gabung di channel ini atau yang baru nonton video ini. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih menentukan ide untuk konten atau channel YouTube teman-teman. Kita langsung saja, kita tanpa basa-basi. Tapi sebelum itu gue mau kasih pengantar bahwa YouTube adalah salah satu platform yang sangat besar yang mempertemukan antara konten kreator dan para pengiklan. Jadi untuk kalian silakan buat video yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan original mungkin. Nantinya YouTube akan jodohin kita tuh sama para pengiklan. Nah, langsung saja ke pembahasan. Bagaimana sih cara nentuin ide konten YouTube, atau lebih tepatnya tuh niche konten YouTube. Yang pertama yang harus kalian perhatikan atau yang harus kalian tahu itu, apa sih motivasi yang menggerakkan kalian sehingga kalian bisa berpikir untuk, wah gue mau buat channel YouTube nih, gue mau upload video ini nih ke YouTube, gue mau buat YouTube nih biar gue dapat uang, misalnya gitu. Nah, oleh karena motivasi itu mungkin kalian akan terus bergerak, kalian akan terus berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Kalian akan tetap konsisten karena kalian tuh punya motivasi awal gitu. Nggak hanya upload aja gitu. Ya meskipun dengan tanpa motivasi kayak gitu kalian bisa berkembang. Oke, jadi tahap pertama mungkin yang akan kita bahas adalah soal motivasi. Pertama, kalian harus punya motivasi. Jadi motivasi apa yang menggerakkan kalian sehingga kalian bisa berpikir bahwa gua mau buat channel YouTube, gua mau upload konten ke YouTube. Jadi motivasi apa yang bisa menggerakkan kalian gitu. Misalnya ada, pada umumnya sih orang-orang tuh berpikir bahwa nge-YouTube itu untuk dapat uang. Misalnya itu salah satunya. Jadi motivasinya itu nge-YouTube agar supaya dapat uang misalnya. Jadi ada juga tuh yang nge-YouTube hanya untuk dipergunakan sebagai galeri misalnya. Misalnya tuh dia ada kegiatan organisasi atau apapun gitu. YouTube tuh hanya dijadikan sebagai server gitulah untuk nyimpan file, video, dokumentasi mungkin. Nah, ada juga yang punya motivasi nge-YouTube hanya untuk sekedar ya berbagi. Selagi ada yang merasa ini bermanfaat, ya berbagi aja. Nah, tapi yang paling umum sih orang-orang itu nge-YouTube karena gaji dari YouTube itu lumayan, kata mereka sih yang udah menghasilkan. Oke, jadi tadi poin pertama, kalian harus punya motivasi. Jadi nantinya motivasi ini yang akan mendorong kalian untuk terus konsisten membuat konten-konten di YouTube tentunya. Dan kedua, perhatikan atau pahami hobi Anda. Hobi kalian itu apa misalnya. Nah, dengan hobi itu kalian bisa adanya motivasi, terus tambah lagi hobi misalnya. Misalnya kalian hobi nulis, kalian buat tips-tips bagaimana menulis yang baik dan benar, bagaimana mempergunakan ejaan yang disempurnakan misalnya. Kemudian misalnya kalian punya hobi buat kopi misalnya, ya itu. Yang intinya kedua itu perhatikan hobi. Nah, yang ketiga yang menurut gue cukup sangat penting. Perhatikan potensi diri Anda. Jadi gini, maksud gue kalian harus tahu nih privilege apa yang unggul di kalian gitu. Ada baiknya sih kalau kalian nulis gitu, kalian buat listnya apa sih yang potensi di diri kalian. Mungkin kalian YouTuber pemula tapi kalian udah punya kamera DSLR nih misalnya, itu salah satu privilege. Terus kalian sebelum jadi YouTuber misalnya kalian udah punya ruangan yang sangat memungkinkan untuk buat video, itu juga salah satu dari privilege. Intinya kalian list potensi diri kalian, apa saja yang mendukung dari luar ataupun yang kalian punya nih untuk buat satu konten atau buat channel YouTube dengan niche. Misalnya visi, kalian punya bakat untuk ngerakit visi, kalian buat konten dengan niche visi. Misalnya kalian punya bakat mengulik kopi, aroma, rasa, dan lain sebagainya, kalian buat konten tentang kopi, barista, atau teknik-teknik latte art gitulah.
Jadi perhatikan potensi diri kalian. Nah, gue punya tips bagaimana supaya kalian gak lupa gitu. Ketika kalian udah tentuin ini potensi gue, ini hobi gue, ini motivasi gue. Nah, kalian buat satu list, kalian tulis gitu. Kalian misalnya ini gue ada contoh sih. Kalian buat gini. Misalnya ini potensi konten. Misalnya dari kopi. Ini gue buat yang potensi gue sih. Misalnya kopi. Kalian tuh kopi, kalian bisa bahas apa sih, apa aja sih yang bisa kalian kuasai. Misalnya baristanya, untuk person si barista gitu. Terus kedai kopi, misalnya kalian nge-review atau kalian bahas soal kedai kopi di daerah-daerah kalian. Kemudian misalnya kalian membuat kopi. Nah, tadi gue bilang kalau misalnya kalian punya potensi, kalian punya bakat bisa ngegambar di kopi atau latte art, kalian bisa buat ide konten dari itu. Nah, ini yang paling penting sih. Tentukan atau lihat potensi diri Anda. Hubungannya, kenapa gue bilang yang pertama motivasi, kedua hobi, ketiga potensi. Nah, potensi ini yang akan nantinya jadi aset kalian gitu. Kalian punya aset ini untuk membuat ini. Hobi kalian ini didukung oleh aset ini misalnya. Selanjutnya yang keempat, pikirkan dengan matang. Maksudnya kalian harus pikirin dengan matang segala kemungkinan atau apapun. Atau mungkin karena kalau motivasi kalian hanya ingin berbagi, ya mungkin kalian nggak terlalu peduliin itu. Tapi bagi mereka yang punya motivasi gabung ke YouTube karena gaji dari YouTube atau uang dari AdSense itu cukup lumayan besar, maka memperhatikan kemungkinan ke depan itu ada baiknya juga. Yang kelima, setelah pikirkan dengan matang, yang kelima, kalian harus bisa berjanji untuk diri sendiri tentunya. Kalian harus bisa komitmen untuk terlebih untuk diri sendiri bahwa kalian ini serius gitu. Nah, karena keseriusan kalian akan terus semangat membuat konten dan upload ke channel YouTube meskipun nggak setiap hari. Misalnya seminggu 3 kali gitu atau seminggu 4 kali. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai pendorong lah, pembakar semangat gitu. Setelah itu gue mau kasih saran, lakukan semenarik mungkin, se-original mungkin, se-kreatif mungkin. Lakukan versi diri kalian. Oke, setelah kita membahas beberapa poin tadi, di sini gue mau kasih kesimpulan. Oke, sebenarnya simpel banget. Ini nggak terlalu sulit karena semua tergantung usaha masing-masing. Semua tergantung bagaimana masing-masing orang atau setiap personal itu berpikir bahwa dia punya motivasi apa untuk nge-YouTube gitu. Jadi gue nggak terlalu bahas panjang lebar, nggak mungkin gue ngasih teori lebih ke sini karena bukan porsi gue. Oke, dan untuk kalian yang punya saran atau punya poin-poin juga yang tak kalah penting tentang bagaimana cara menemukan ide untuk konten YouTube, silahkan tulis di kolom komentar. Dan mungkin di video ini kita sampai di sini saja. See you next time. Thanks for watching. Enjoy.